Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telah hadir di hadapan kita ada Abang Muslim Abdul Muin selaku Komisioner KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, Divisi Perencanaan Data dan Perencanaan Data dan Informasi. Ya, ini menarik sekali pada program kali ini dengan topik pilkada serentak di masa COVID-19. Ya. Kita tahu bersama bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu menetapkan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi global. Tentunya ini menjadi tantangan demokrasi kita yang ada di skala nasional maupun daerah. Yang jelas ini skala nasional waktu itu. Nah, tentunya langkah-langkah atau kesiapan KPU sendiri sejauh mana yang disiapkan? Kira-kira bagaimana Abang Muslim ini bisa menjawab ini, Pak? Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Yamin. Terima kasih juga kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi. Pak Yamin ini adalah bagian dari pemerintah daerah Banggai Kepulauan. 10 orang seperti Pak Yamin ini yang memiliki imajinasi yang sangat luar biasa, daya kreativitas. Saya yakin Banggai Kepulauan akan go internasional terkait program. Insya Allah ya, kita berharap. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Pak Yamin terkait kesiapan KPU Banggai Kepulauan dalam melaksanakan lanjutan tahapan pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Tentunya saya mewakili komisioner dan juga seluruh staf KPU Banggai Kepulauan dan juga jajaran kami di 12 kecamatan dan 144 desa kelurahan menyatakan kami siap melaksanakan lanjutan tahapan pilkada gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020. Gitu Pak. Oke, sudah. Begini Pak Muslim, ini sempat ada catatan pemerintah atau semacam apa bahwa pilkada ini sempat tertunda, yang tadinya di tanggal 23 September, kemudian ini sekarang telah menjadi 9 Desember ya 2020 untuk dilaksanakan pilkada serentak. Nah, sampai kenapa ini pilkada ini bisa tertunda? Silakan Pak Abang Muslim. Baik Pak Yamin, tentunya seluruh masyarakat, bahkan bukan masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat dunia tentunya sudah mengetahui terkait dengan merebaknya virus COVID-19 yang kemudian oleh WHO yang tadi disebutkan oleh Pak Yamin. Oleh WHO telah menyatakan bahwa COVID-19 ini sudah menjadi pandemi global dan semua sudah tahu bahwa virus ini berawal dari daratan Cina, yang itu dari kota Wuhan, dan juga sudah masuk ke Indonesia. Kemudian berikutnya pemerintah melalui BNPB menetapkan masa darurat bencana wabah virus corona secara nasional. Nah, ini tentunya ditangkap oleh KPU Republik Indonesia karena secara bersamaan KPU melaksanakan tahapan pilkada yang kemarin masa voting day-nya itu adalah 23 September 2020 dengan berbagai macam masukan baik dari pemerintah maupun dari organisasi masyarakat lainnya, organisasi pemerhati pemilu tentunya. KPU kemudian mengeluarkan surat penundaan pelaksanaan pilkada yang tentunya bernomor 179 kalau tidak salah, kemudian surat edaran KPU nomor 8 tahun 2020 terkait penundaan 4 tahapan. Nah, apa saja 4 tahapan itu, Pak Yamin? Yang pertama adalah tahapan pelantikan PPS, yaitu penyelenggara kami di tingkat desa kelurahan. Kemudian yang kedua, verifikasi syarat pasangan calon perseorangan. Yang ketiga, pembentukan PPDP. Dan yang keempat adalah pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih. Nah,
yang perlu diketahui oleh masyarakat Banggai Kepulauan atas ditundanya 4 tahapan ini. Yang pertama, pembentukan atau pelantikan PPS di Banggai Kepulauan. Kami merasa bersyukur bahwa KPU Banggai Kepulauan itu telah melaksanakan pelantikan PPS sebelum tahapan ini ditunda. Sehingga ketika tahapan ini dilanjutkan, kami tidak lagi melantik PPS karena PPS kita sudah lantik sebelum tahapan ini ditunda sesuai dengan tahapan yang ada. Kemudian yang perlu diketahui oleh masyarakat Banggai Kepulauan, karena kita adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur ya, tentang penundaan verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon. Nah, ini juga sebagai informasi kepada masyarakat Banggai Kepulauan bahwa tidak ada pasangan calon di provinsi yang mencalonkan gubernur dan wakil gubernur yang maju melalui jalur perseorangan atau biasanya di masyarakat dikenal dengan calon independen, sehingga atau biasanya yang ngumpul KTP itu Pak ini. Persorangan ya, jalur perseorangan. Jadi tahapan ini kita tidak laksanakan di Banggai Kepulauan karena tidak adanya calon yang maju lewat jalur itu. Nah, ke depan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan hanya melaksanakan 2 tahapan tertunda yang ditunda sesuai dengan surat KPU 79 selain tahapan secara utuh, yaitu pembentukan PPDP, kemudian pemutahiran data pemilih. Pikir itu Pak. Ya. Lalu mungkin Abang Muslim ini suasana COVID ya, suasana COVID-19. Tentunya ada dasar hukum yang dilaksanakan untuk pelaksanaan pilkada serentak. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah dasar hukum dan opsi KPU untuk melanjutkan pilkada serentak ini seperti apa dan bagaimana kira-kira itu, Pak Muslim? Oke, baik. Terkait dengan lanjutan pilkada ya, semua orang sudah tahu bahwa pilkada 2020, pilkada serentak 2020 ini sudah kita lanjutkan dan itu dilanjutkan kemarin tanggal 15 Juni. Nah, tentunya setiap langkah yang kemudian diambil oleh KPU harus memiliki kekuatan norma hukum. Nah, yang kemudian menjadi landasan secara umum ya Pak Yamin, karena kalau secara spesifik pasti waktunya akan lama. Yang pertama itu adalah peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2020 terkait dengan bagaimana melaksanakan pilkada lanjutan, dan yang berikutnya adalah peraturan KPU nomor 5 yang di dalamnya membahas terkait tahapan, program dan jadwal secara menyeluruh apa saja yang akan dilaksanakan KPU terkait pelaksanaan pilkada lanjutan. Terkait opsi ya, terkait opsi KPU ketika pilkada lanjutan ini digaungkan. Nah, KPU mengeluarkan opsi, 3 opsi yang dikeluarkan oleh KPU ketika pilkada ini dilanjutkan. Yang pertama, itu voting day-nya tanggal 9 Desember 2020. Itu opsi pertama oleh KPU. Kemudian opsi kedua itu adalah 17 Maret 2021. Dan yang ketiga 29 September 2021. Nah, dari 3 opsi ini tentunya banyak mendapat masukan dari seluruh masyarakat, elemen-elemen masyarakat Indonesia, bahkan oleh pemerhati demokrasi dunia. Kemudian bagaimana kemudian melihat posisi COVID-19 ini, apakah kemudian sudah berhenti ataupun sudah ditemukan vaksin. Nah, sementara dari WHO dan juga otoritas yang menangani terkait COVID ini, itu menekankan bahwa COVID ini yang pertama belum memiliki vaksin atau obat ya yang sering terkenal. Dan yang kedua, tidak ada satupun dari organisasi kesehatan ataupun yang menangani ini yang bisa memprediksi kapan COVID-19 ini akan berakhir. Saya pikir itu gambaran umumnya. Kemudian terkait dengan sistem ketatanegaraan kita, ketika ditunda terlalu lama, maka kemudian dari 270 wilayah di Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak, tentunya akan banyak
dipimpin nantinya oleh PLT karena yang definitif telah habis masa jabatannya. Maka kemudian berbeda cara pengambilan keputusan, cara mengambil kebijakan antara pemerintah ataupun bupati, gubernur, wali kota yang telah definitif maupun yang PLT, apalagi kita menghadapi masa pandemi. Nah, dari 3 opsi ini, Pak Yani, pemerintah kemudian mengusulkan, pemerintah ini dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemudian pemerintah mengusulkan DPR RI melalui Komisi 2 menyepakati bahwa pelaksanaan lanjutan ini akan terlaksana tanggal 9 Desember 2020. 9 Desember 2020 ini yang kemudian disetujui dan menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, DPR RI melalui Komisi 2 dan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. Seperti itu, Pak. Ini menarik sekali ya Pak Muslim, karena kita selalu mengarahkan pada situasi kondisional, karena ini telah menjadi satu konsensus bersama KPU RI, kemudian pihak DPR dalam hal penyelenggaraan pilkada serentak di tahun 2020 ini ya. Gitu. Lalu kemudian bagaimana dengan kondisi COVID-19 dengan tim gugus depan? Gitu. Tentunya tim gugus nasional, bukan tim gugus depan ya, tim gugus nasional. Tentunya adakah semacam pernyataan dari tim gugus nasional kita terkait dengan penanganan dan pelaksanaan pilkada pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2020. Pak. Terkait dengan ketegasan atau surat yang kemudian disampaikan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nasional, ini yang sangat penting. Ya. Ini yang sangat penting dan menjadi dasar sekaligus menjadi tempat di mana kita bisa melaksanakan dasarnya. Yang pertama terkait dengan surat, dan ini yang diharapkan. Gugus tugas sebagai otoritas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani COVID-19 di Indonesia itu telah bersurat ya, KPU bersurat kepada gugus tugas dan kemudian gugus tugas membahas surat itu. Ya. Ada 3 poin dalam surat itu. Yang pertama, gugus tugas mengapresiasi KPU, pemerintah dan DPR untuk menunda pilkada secara garis besar ya. Kemudian yang kedua, gugus tugas menghormati terbitnya peraturan KPU, terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, yang ketiga ini yang penting, Pak Yani. Gugus tugas memberikan saran kepada KPU untuk melanjutkan pilkada dengan syarat. Nah, ini yang penting. Ada syarat. Dengan syarat pelaksanaan pilkada lanjutan harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Nah, tentunya dengan surat ini KPU telah merasa siap dan kemudian berkoordinasi dengan gugus tugas nasional dan juga di setiap tingkatan, tentunya provinsi dengan provinsi, kabupaten dengan gugus tugas kabupaten, dan juga Kementerian Kesehatan agar mematuhi semua stakeholder yang kemudian terlibat dalam pelaksanaan pilkada nantinya harus mematuhi siapa saja stakeholder yang ada di KPU. Tentunya salah satunya yang paling utama itu adalah penyelenggara sendiri di semua tingkatan. Yang kedua, peserta pilkadanya, tentunya partai politik, kemudian pasangan calon, pendukung pasangan calon, dan yang ketiga itu adalah pemilih. Nah, pemilih ini adalah masyarakat pemilih. Artinya bahwa seluruh masyarakat ini harus mematuhi protokol kesehatan. Ke depan ini kan ada yang disebut dengan normal. Nah, setidaknya ini menjadi gambaran seperti apa nanti pelaksanaan kegiatan pilkada serentak 2020. Begitu Pak. Ya. Jadi ini secara umum tentunya berdasarkan ketentuan, peraturan, regulasi dan sebagainya.
sekarang satu pernyataan yang saya harus tanyakan ini kepada abang Muslim ini, KPU Banten ini bagaimana? Apakah ini sudah siap menjalankan proses pilkada serentak di tahun 2020 ini? Ya, tentunya pertanyaan ini sangat luar biasa. Pelaksanaan pilkada, dan ini adalah sejarah Indonesia. Ya. Sepanjang sejarah pelaksanaan pilkada maupun pemilu, belum pernah sekalipun kita di Indonesia ini melaksanakan pilkada di tengah merebaknya wabah nanti setahun 2020 ini. Tentunya sebagai penyelenggara, apalagi kita sudah di backup oleh pemerintah, kemudian oleh gugus tugas yang menangani secara tersendiri COVID ini, sangat merasa siap. Itu bukan cuma di tingkat kabupaten, tetapi teman-teman kami di kecamatan, di desa itu sudah merasa siap, sangat siap untuk melaksanakan pilkada lanjutan dengan protokol COVID. Oke. Dan ini hal yang menarik ini abang Muslim ini, karena ini di suasana pandemi, kemudian sudah beberapa pekan dari semenjak ditetapkan sampai di bulan Mei ini tentunya sudah berapa bulan ya? Kurang lebih 6 bulan. Dan akhirnya pemerintah menetapkan yang namanya dengan new normal itu. Ya, ini lagi-lagi new normal ini abang. Nah tentunya bagaimana dengan kondisi ini new normal kemudian pilkada serentak di tahun 2020 itu. Bagaimana pencanangannya untuk pilkada untuk KPU kita khususnya di sini KPU Bangka Kepulauan. Oke, baik Pak Yamin ya. Terkait dengan new normal, sebelum masuk ke terkait pilkada new normal, tentunya semua sudah memahami seperti apa itu new normal. Ya. Tapi tentunya secara umum garis besarnya new normal itu adalah kebiasaan. Ya. Kebiasaan baru yang kemudian harus memang dibiasakan oleh pemerintah, oleh masyarakat. Nah, new normal tentunya sebuah slogan. Kenapa new? Kemudian pasti ada old normal atau kebiasaan lama. Kebiasaan lama dengan adanya COVID dan kita masyarakat kemudian menggunakan protokol COVID secara sehari-hari, otomatis maka kita memasuki masa new normal. Itu secara umum. New normal itu ada kebiasaan baru. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak di masa new normal seperti apa? Nah, kita punya rumus singkat ya, KPU punya rumus singkat terkait pilkada new normal. KPU kemudian membuat rumus singkat rumus itu, rumus pilkada new normal namanya, yaitu pilkada old normal atau pilkada kebiasaan lama ditambah dengan protokol COVID-19 sama dengan pilkada new normal atau pilkada kebiasaan baru. Saya gambarkan sedikit Pak Yamin ya. Kemudian yang pertama terkait dengan pilkada old normal. Seperti apa pilkada old normal? Tentunya semua masyarakat yang pernah terlibat dalam proses pilkada atau pemilu sudah paham seperti apa itu pilkada old normal. Datang, rombongan, berkumpul, cerita-cerita, mendengarkan kampanye misalkan ya dalam suatu lapangan atau dalam suatu ruangan. Tetapi kemudian sekarang adanya COVID-19. Nah, tentunya dengan adanya COVID-19 ini, maka kemudian pilkada old normal tidak relevan lagi dilaksanakan. Dia nantinya ketika COVID-19, protokol COVID-19 ini diterapkan, maka muncullah pilkada new normal. Seperti apa gambaran pilkada new normal itu? Tentunya pilkada new normal tahapannya seperti biasanya, tetapi kemudian penyelenggara peserta itu menggunakan APD, biasanya APD ya orang bilang alat pelindung diri, minimal masker. Nah, ini harus menjadi kebiasaan dan akan terbiasa oleh masyarakat sebagai penangkal dari virus COVID-19. Dikaitkan dengan pilkada, itulah pilkada normal.
Ini menarik sekali rumus pilkada new normal ya. Kemudian tadi abang telah menyentil sedikit terkait dengan ada gambaran terkait pelaksanaan pilkada di masa pandemi atau sekarang penetapan new normal. Nah kira-kira gambaran teknis ya pelaksanaan dari new normal ini seperti apa ini abang? Silakan abang bisa. Baik, Pak Yamin ya, pilkada normal kita harus melaksanakan dan memang kita berada pada situasi atau suasana normal dengan bersamaan dengan pelaksanaan pilkada. Salah satu contoh ya, saya siapkan 3 contoh teknis agar kita semua memahami dan mengetahui. Yang pertama terkait dengan data pemilih. Contohnya ya data pemilih. Dalam regulasi kemudian disebutkan bahwa pemilih dalam satu TPS itu maksimal 800 orang. Nah, bisa dibayangkan ketika 800 orang ini berada dalam satu TPS di mana masa untuk melakukan pencoblosan itu dari jam 7 sampai jam 1 siang. Dengan menetapkan protokol jaga jarak minimal 1 meter, tentunya ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Bisakah dia kemudian sampai pada jam 1 dengan 800 orang? Maka kemudian KPU memutuskan untuk menurunkan jumlah pemilih per TPS yang awalnya 800 pemilih per TPS menjadi 500 orang saja. Artinya dengan asumsi 500 orang ini dengan pelaksanaan protokol COVID di TPS ini bisa mencapai waktu yang telah ditentukan. Itu satu, Pak Yani. Kemudian apakah ini efisien nantinya? Ya, itu tentunya melalui simulasi yang ada. Kita berharap itu bisa sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian ada satu yang lebih penting ya, Pak Yamin, terkait aktivitas rutin, aktivitas kita sehari-hari. Di KPU, di kantor PPS, PPK, di kecamatan, kita bisa membedakan seperti apa aktivitas di masa old normal, kebiasaan lama dengan kebiasaan aktivitas di masa new normal. Misalkan ya di kantor ini, saya pikir semua kantor seperti itu. Di kantor KPU di saat old normal, COVID belum ada, kita masuk saling sapa, dialog tanpa jarak, ya kan? Seperti itu. Tetapi di masa new normal tentunya kita harus menggunakan protokol. Pertama menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, gunakan hand sanitizer. Kemudian yang berikutnya terkait misalkan ada pleno atau rapat, rapat-rapat yang dilaksanakan ataupun bimbingan teknis. Tentunya ada standar-standar COVID lagi. Ya, ada standar yang kemudian diterapkan oleh KPU. Di saat kita rapat tentunya tanpa jarak, tatap muka. Misalkan kita lakukan sosialisasi. Di saat masa normal, saya pikir Pak Yani masih ingat di saat 2019 kemarin kita menghadirkan artis, ngumpul banyak masa, dan kesenian dan lain-lain. Tetapi pilkada di masa new normal tentunya itu tidak ada lagi. Berbeda, tidak ada lagi sosialisasi dalam bentuk seperti itu. Karena itu memungkinkan berkumpulnya masa. Nah, pilkada new normal ini itu tentunya sangat berbeda, tetapi tentunya tidak menghilangkan esensi dari demokrasi yang sebenarnya. Dan terakhir, ini sangat penting Pak Yamin, karena ini sebentar lagi kita akan melaksanakan tahapan itu, yaitu pencoplitan. Pencoplitan di mana kemudian petugas kami itu akan door to door ke masyarakat untuk mendata sebagai data pemilih. Nah tentunya ini sangat berbeda. Perbedaannya yang di masa new normal seperti kebiasaan teman-teman PPDP yang melakukan pendataan. Mereka datang bersalaman, kenalkan diri, kerjakan tugas. Itu di masa old normal. Atau kemudian masuk ke rumah. Dipersilakan masuk ke rumah, ngobrol dengan yang punya rumah, kemudian kerjakan tugas. Bahkan ada sebagian yang ketika dipersilakan masuk, disiapkan kue dan kopi. Itu di masa old normal, tetapi kemudian coklat nantinya di masa new normal tidak lagi seperti itu, Pak Yani. Yaitu dengan bagaimana caranya kita mengefektifkan pertemuan langsung itu door to door. Tentunya datang tanpa salaman.
datang tanpa salaman, kenalkan diri, kerjakan tugas, tentunya dengan protokol kesehatan standar, misalkan menggunakan masker dan jaga jarak. Nah, ini juga untuk masyarakat Banggai Kepulauan, apabila ada petugas kami yang datang lantas tidak menggunakan protokol kesehatan standar, silakan masyarakat bisa menolak untuk didata ataupun seperti apa. Pikir itu Pak ya. Kemudian gini, tahapan yang dilaksanakan ini tentunya KPU ini kan kesiapannya sudah dilaksanakan, persiapan ya. Kemudian tahapan yang dilaksanakan di bulan Juni ini ya, seperti apa itu kira-kira? Silakan Abang. Terkait dengan tahapan program dan jadwal ya, termuat dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2020, itu sudah diatur sedemikian rupa tahapan lanjutan. Tetapi terkait tahapan yang akan kita lakukan di bulan Juni ini, yang pertama itu adalah penyusunan daftar pemilih oleh kabupaten kota dan penyampaian kepada PPS. Jadi data pemilih kita susun, setelah itu kita sampaikan kepada PPS untuk ditelitikan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua itu adalah pembentukan PPDP tadi itu yang saya sampaikan. Mereka dibentuk dari tanggal 24 Juni hingga 14 Juli. Tentunya sekaligus dengan bimbingan teknis. Nah, dalam bimbingan teknis ini pun KPU sudah harus melaksanakan protokol COVID. Jaga jarak per 1 meter, kemudian kapasitas gedung apabila dia menampung 60 orang berarti yang bisa hadir setengahnya lagi itu. Seperti itu yang kemudian ke depan akan kita laksanakan, khususnya untuk di bulan Juni. Dua tahapan itu yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua sehat untuk bisa melaksanakan pilkada ini. Insya Allah. Satu harapan yang paling besar untuk Abang Muslim selaku Komisioner KPU Divisi Perencanaan Data, apa kira-kira harapan minimal ada himbauan yang berupa informasi yang disampaikan kepada masyarakat di masa pilkada serentak nasional Desember ini. Silakan Abang. Sederhana saja kalimatnya dari saya. Yang utama adalah pilkada sukses, penyelenggara, peserta dan pemilih sehat. Artinya bahwa protokol COVID harus kita laksanakan. Dan itu kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Pilkada sukses tentunya seluruh stakeholder kita melaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian stakeholder kita sehat semuanya tentunya dengan cara menggunakan alat pelindung diri, melaksanakan protokol COVID-19. Saya pikir itu yang kemudian menjadi slogan dalam proses pilkada serentak di masa pandemi. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk Abang Muslim. Terima kasih juga untuk